dari mulai atas sampai bawah. Kalau sudah disiplin takut kepada Allah, KPK bubar. Takut kepada Allah itu bukan menjauh, tapi mendekat. Beda dengan takut kepada harimau, kita jauhi. Takut kepada ular, kita hindari. Tapi kalau takut kepada Allah, justru makin dekat kita dengan Allah. Dekati perintahnya. Salah satunya sholat, ngaji ini perintah Allah. Kan yang pertama turun surah Iqra, baca. Baca itu mengisyaratkan bahwa Allah menurunkan ayat, menurunkan agama, menurunkan Al-Quran supaya dipelajari. Makanya ada dalam kitab Zubad itu dijelaskan, ibadah tanpa ilmu mardudatul la tuqbal, ditolak, gak diterima oleh Allah. Bu, ibadah tanpa ilmu ditolak. Sholat tanpa ilmu, gak tahu syarat dan rukunnya, batalnya, ditolak oleh Allah. Sholatnya sakar PDW, ya, gak pakai ilmu, bahaya. Kenapa gak diterima oleh Allah? Nah, ini yang pertama. Ya, yang kedua singkat saja karena memang keciumnya udah bau-bau kebuli. Ya, saya nggak. Bukan kebuli, ya apalah terserah ya. Pokoknya emang saya dari rumah udah niat mau makannya di sini. Emang jujur aja kagak masak. Ya. Saya emang nggak bohong-bohong, jujur aja emang kagak masak. Bukan kagak punya beras. Ya, maklum aja itu. Ya. Nah, tadi sore ditawarin sama Umi, makan dulu, nggak usah, nanti di sini pagi-pagi ada. Gitu, saya mau udah pede, ya apa? Ilok. Yang kedua kata Nabi, al-qasdu fil faqri wal ghina. Bersikap sederhana baik di waktu fakir atau di waktu kaya. Oh, ini amalan luar biasa ini. Bersikap sederhana di waktu fakir, kerteboga atau loba urusan lah. Sederhana, apalagi di saat kaya, serba cukup, serba punya, tapi sederhana. Nggak pernah menunjukkan bahwa saya orang kaya, orang mampu. Itulah ajaran Nabi. Kalau kata Nabi ingin selamat dari siksa Allah, bersikaplah sederhana. Kesederhanaan itu diimbangi dengan syukur. Makanya tadi di Al-Quran Pak kalau tidak salah ya, Pak ini orinya jauh nih dari Jawa, undangannya khusus. Ya, jadi Cilacap. Jadi transportnya mahal. Ya, mubaliknya dari Kulon, penceramahnya dari Wetan. Ya, pas. Ya, siap-siap aja Bapak, bawa berkat banyak. Korinya jauh. Salah satunya ini ajaran Allah dicontohkan kepada seorang Luqman. Ya, pertama untuk tidak menyekutukan Allah. Yang kedua untuk bisa bersyukur kepada kedua orang tua. Bahkan tadi di ayat yang berikutnya itu bagaimana Allah menceritakan seorang ibu yang sedang hamil. Wa nala wahyin wa fisaluhu fi amaini anishkurni wali. Perempuan itu kalau sudah hamil, masya Allah, luka di atas luka, derita di atas derita, susah di atas susah, kepayahan luar biasa. Apalagi kalau sudah 9 bulan, masya Allah, nunggi sakit, miring mules, tengkurap takut betus, celentang, jalan udah kayak badut, susahnya loh. Begitu saat melahirkan, taruhannya nyawa. Makanya orang yang paling berani mati dan menghadapi kematian cuma satu, ibu-ibu. Ibu-ibu kalau hamil saat melahirkan itu sudah siap menghadapi kematian. Karena taruhannya kalau nggak hidup mati. Makanya beruntung ibu-ibu, ya, punya pahala syahid kalau mati melahirkan. Tapi mudah-mudahan jamaah saya yang hamil, ya, diberikan keselamatan baik bayi dan ibunya, lahirnya selamat,
anaknya soleh-solehat. Ya, yang belum, pokoknya Bu Jamal, mudah-mudahan besok positif. Ya, Bu Jamal, Bu Pangi, Bu Nana, Bu Yono, Bu Yono udah, Bu Bos juga nggak apa-apa. Masya Allah. Makanya kenapa Allah melarang kalau ngomong sama ibu dengan kalimat wala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali ngomong ke ibu itu nggak bentar, nggak boleh. Dosa besar. Apalagi sambil melotot buatin pintu, ngomong sama emak, aduh, Masya Allah, ngeri. Ya, itu yang kedua, bersikap sederhana di saat fakir. Fakir itu ada yang bilang fakir itu kan, fakir itu ada dua, ada al-fakir, ada lil fuqara wal masakin, orang fakir di bawah masakin, di atas apa? Paling rendah dari miskin, artinya nggak punya apa-apa. Ada al-fakir penuh dengan ilmu, otaknya penuh dengan ilmu tapi hidupnya sederhana. Itu namanya al-fakir. Imam Syafi'i mengatakan dirinya al-fakir. Imam Nawawi, Imam Hambali, ya, makanya kadang-kadang suka ada yang bilang al-fakir, berarti luar biasa. Ilmunya sudah luar biasa. Karena dia suka menyebut, mohon maaf saya al-fakir, gitu. Saya suka dengar, ya, tetangganya bos Angga gitu kalau ngomong, mohon maaf Kiai al-fakir nggak bisa hadir. Itu mantep. Ya, gelar al-fakir itu ulama. Ya, kadang-kadang saya suka malu nyebut al-fakir. Makanya ke Bapak jangan pakai kiai dah, nama aja. Ya, Muhyiddin Al-Bantani gitu. Udah gitu aja. Itu yang kedua, kita bersikap sederhana baik di saat fakir atau di saat kaya. Karena manusia itu kalau sedang fakir bisa jadi, tapi kalau sudah sedang kaya, ujiannya luar biasa. Kan ujian itu dari Allah cuma dua, kita aja yang bilang banyak. Kotak amal baru keluar. Kemarin mah kagak keluar, mojok di rumah saya. Ya, itu kalau udah kagak nemu kayak udah Haji Eko kagak datang, kotak amal kagak muter. Yang lain pada sibuk sama kopi, mobil garas, kotak amal kagak keluar. Begitu bubar, ya Allah, kotak amal di pojok. Arah. Terlalu fokus. Segitu teh orang banyak, apalagi cuma 2-3 orang kali ya. Ya, ya ada yang ngingetin itu, kotak amal mana? Begitu. Emang hari-hari terpesona mendengar kori. Betul. Ya, ada kori bapaknya, ada anaknya. Masya Allah. Jadi bohong. Kan itu nama bohong. Ya, jadi kalau sudah kaya, Allah bilang ujian itu cuma dua, bos Angga. Satu baik, yang satu buruk. Udah cuma dua ujian, mah. Diuji baik, diuji buruk. Nggak ada yang banyak. Ujian itu cuma dua, kebaikan. Artinya umum. Setiap orang diuji dengan kebaikan, bisa jabatan, bisa kekayaan. Ya, itu kebaikan namanya. Bisa warna, rupawan, tampan, cantik. Itu kebaikan. Anak pintar, berprestasi, dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang diuji dengan keburukan. Keburukan itu umum. Bisa sakit, bisa kena musibah, bisa bangkrut, hilang jabatan, dan lain sebagainya. Jadi kita itu kadang-kadang suka mengeluh kepada Allah, ya Allah, itu banyak banget ujian, ya Allah, ini itu. Padahal cuma satu, kebaikan dan keburukan. Kalau orang yang dikasih sehat berarti sedang dikasih kebaikan. Kalau orang yang dikasih sakit sedang diberi keburukan. Sabar jadi pahala. Kalau nggak sabar tambahin dosa. Orang sakit itu jadi kifarat. Jadi ibu kalau sakit sabar jadi pahala, jadi ganjaran. Tapi kalau nggak sabar malah jadi dosa. Itu yang kedua, bersikap bijaksana dalam ketika fakir atau dalam keadaan kaya. Bersikap sederhana baik dalam fakir maupun dalam kaya. Jadi orang fakir namanya ya, nggak menunjukkan kefakirannya. Jadi orang kaya nggak menunjukkan kekayaannya. Jadi kalau kata bilang Bang Haji itu ya, ada kaya ada miskin.
Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada, kan gitu saya. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya karena iman takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berada. Lagi berada punya harta bertakwa. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Lagi miskin kita takwa. Ya, ini kadang-kadang udah miskin sombong. Hidup lagi. Kan ngeselin bos. Ya, yang kaya sombong wajar, kaya banyak duit wajar. Udah miskin sombong, kadang-kadang ngeselin ya. Ya, tapi insya Allah jamaah Bantannya itu ya kaya enggak, miskin enggak, sederhana. Mudah-mudahan dia orang cukup dan punya rezeki yang pas-pasan. Pas pengen punya mobil pas ada, pas pengen bangun rumah pas ada. Saya pengennya pas-pasan aja Pak Jamal. Pas pengen beli Pajero ada gitu. Pengennya sih warna putih. Udah diposting itu di status. Disolawatin tapi najis gak ada yang ngaminin pisan. Mahal Bantannya kagak ada. Padahal mah tahu, cuma ngeliat, Pak Suhar ngeliat, Pak Angga ngeliat gitu. Amin, kabul, Pak, kabul. Ya kan hitam saya putih gitu. Saingan. Saya namanya nemu foto mobil cakep apa sampai kali kan didoain orang banyak kekabul. Kan Allah kalau berhendak tidak melihat siapa dia. Ya, statusnya apa? Kalau Allah mau jalannya banyak, Allah kun fayakun bisa jadi gitu. Itu mah mimpi lagi dalam keadaan tidak tidur. Enggak masalah. Mudah-mudahan deh itu kan berkah maulid gitu kan. Itu kan baru diamini. Makanya itulah hebatnya jadi ustaz, jadi kiai, jadi mubalik. Enggak kena moneter, enggak kena yang namanya penyakit-penyakit kayak gitu. Sebab kenapa? Yang namanya kiai ustaz mah nggak ada istilah kena moneter. Mana buktinya? Tuh orang yang nanam padi, petani di Kerawang, pengen punya beras itu bisa 3 bulan setengah. Bisa jadi beras dari mulai macul, nanam, sampai panen jadi beras bisa 3 bulan setengah. Saya cukup 1 jam bisa jadi beras. Biasanya cukup 1 jam ceramah, begitu ke mobil udah ada beras setengah karung biasanya. Ya kalau Al-Bantannya jamaahnya belum biasa, ya dia biasain. Petani nanam pisang dan ditanam sampai panen matang bisa setahun. Pisang itu setahun baru matang. Saya cukup 1 jam ceramah. Begitu pulang buka kardus pisang matang. Ya matang panana jauh asap. Kadang-kadang di pasar jauh asap terkudu melak. Alhamdulillah. Tapi pentingnya di Al-Bantan yang macam teh. Pernah di becengin lobah ya. Jadi itu yang kedua. Yang terakhir yang berat, wal adlu fir ridha wal ghadab, bersikap adil di saat sedang happy, senang, tenang atau sedang marah. Nah, ini berat. Kalau bersikap adil lagi tenang, lagi happy, lagi enjoy mah gampang. Tapi ketika marah, coba aja ibu di rumah atau bapak. Ya, kalau sama anak lagi sayangnya, kadang-kadang minta duit juga nggak pernah emosi langsung dikasih. Kenapa? Lagi happy, lagi tenang, lagi enak, suasana batinnya lagi enak. Coba bapaknya
bukan dikasih duit digabung. Yurisya minta duit aing dia gitu. Ya, coba aja. Ya, makanya kenapa hakim ketika memutuskan satu perkara tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada pesanan. Apalagi dalam sikap hakim ketika sedang marah, emang benci sama terdakwa, nggak boleh. Jadi kalau ketika kita sikap adil di saat sedang ridho, sedang senang, ya, sedang tenang, enak, happy, ya kayak bapak lah punya istri, lagi enak, happy, tenang, kan enak ngobrol komunikasi. Coba kalau lagi ada problem, ya nasi dia pahit, ikan asin dia asin, ya. Ini mah di rumah tangga aja. Kalau suami gitu ya, lagi tenang, enak, istri ngomong enak, anak minta duit juga tenang. Coba kalau lagi kesel, lagi marah, malah lagi ada masalah. Makanya tidak aneh kalau di TV ada berita suami istri ada masalah, anak yang jadi korban. Ada yang dibanting, ada yang kelolokin di bak, ada yang dipukul, ada yang disundut pakai rokok. Kenapa? Karena suasana hati. Nah, malam ini suasana hati saya sedang enak, sedang tenang walaupun sedang lapar. Gitu. Ya, tenang, enak walaupun sedang lapar. Kenapa? Karena masih ada harapan. Gitu. Ya. Ya, kacang masih ada sisa kan gitu. Pak Jeko memalurun dari kacang, mal sebut-sebut deh. Yang nyobeah weh. Tuh ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini kajian masih nyambung ya. Ada 3 perkara yang membuat kita celaka apa saja itu. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Nah jadi malam ini 3 perkara kata Nabi yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah. Yang pertama ya, takut kepada Allah baik di saat sembunyi atau terang-terangan. Yang kedua bersikap sederhana ketika kita dikasih fakir atau disakiti kaya raya, banyak harta. Yang terakhir, bersikap adil saat kita sedang happy, senang, tenang, ataupun di saat kita sedang marah. Mudah-mudahan ini ilmu dari Nabi bisa kita amalkan dan kita bisa selamat dunia dan selamat di akhirat nanti. Terakhir doa 21.35. Jadi saya nggak nyampe setengah jam. Tadi saya mulai jam 9:11 ya. Kalau saya mah ceramah tergantung pulsa sih soalnya. Ya. Kalau 500.000 mau 5 menit gitu. Tergantung pulsa. Gitu. Kadang pulsanya udah kelihatannya nipis, jadi sudah saya akhiri saja, langsung kita ke doa. Doa pun singkat saja, doa makan. Udah biasa itu. Tapi jujur saya memang kalau doa kayak begini jarang Pak, lama-lama. Kasihan apalagi tahlil gitu ya. Kadang-kadang ada yang baca doa itu apa ini baca. Udah doa satu aja udah cukup. Satu doa yang diajarkan Nabi isinya 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Udah 10 gitu doa ini lengkap banget. Makanya saya mah doa jarang lama-lama. Apalagi kalau sudah acara udah malam gitu ya. Kan ada kan kadang-kadang ustaz gitu mentang-mentang punya doa 100 dibuat semua. Udah robbana, bentar lagi atina nih. Allahumma lagi naik lagi. Ya, udah Allahumma rabbana innaka ada kita lagi robbana ada. Allahumma lagi itu semuanya. Waduh. Apalagi makanan dari depan besek udah dibagiin. Waduh. Udah kekejek kayak gitu. Ya, doa singkat saja. Terakhir kita baca Fatihah dulu sebelum doa. Ini Fatihah kita hadiahkan buat seluruh jamaah. Semoga selalu dalam ridho, berkah dan rahmatnya Allah, dijaga, dipelihara oleh Allah, disehatkan bagi yang kurang sehat, yang sehat dijaga kesehatannya, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan istiqomah dalam ibadah. Ibu-ibu juga mudah-mudahan selalu sehat, jadi wanita-wanita salihah, wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang dapat melahirkan putra dan putri yang dapat menjadi generasi ulama,
kiai, pejabat, pemimpin, dan dapat mengharumkan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم